Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Muko-Muko beserta seluruh jajaran, bapak-bapak, ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardhu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau anak kita selalu dilindungi Allah, ajarkan dia salat subuh berjamaah. Kalau mau keluarga kita di dalam naungan Allah, maka bawa istri salat subuh berjamaah. Kalau mau muko-muko ini dilindungi Allah, maka bawa semuanya masyarakat salat subuh berjamaah. Masya Allah, tabarakallah, penuh masjid kita melimpah ruah, mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis salat subuh dia tidak keluar masjid, duduk berzikir. Kalau ada pengajian, buat pengajian. Kalau tak ada pengajian, duduk aja baca Quran agak 1 juz 1 jam. Sampai jam berapa keluar masjid? Sampai waktu terbit matahari, namanya syuruk. Nama solatnya isyraq. Banyak orang tersilap. Nama ayatnya sujudnya tilawah, nama ayatnya sajadah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Nama waktunya syuruk, nama solatnya isyraq. Hadisnya hadis hasan, ada dalam Sunan Tirmidzi. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi yang menyebutkan hadis itu hadisun hasan. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir. Kalau sanggup baca Quran, tak sanggup duduk aja zikir, istighfar, solawat, la ilaha illallah, tasbih, duduk berzikir hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Kalau payah kita tak tahu jam berapa terbit matahari, tengok, cek saja di daerah kita, tapi tak semua daerah. Bagi kita di Sumatera bagian barat, di Sumatera ini wilayah barat Indonesia rata-rata bisa ini dipakai. Tengok waktu maghrib. Jadi maghrib kita jam 6.14. Berarti kita tausiah sampai jam 6.14. Pas jam 6.14 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat masing-masing sendiri. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Balasannya kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Nanti buat di masjid masing-masing. Apalagi hari libur macam ini, hari Sabtu, hari Ahad, buat pengajian di masjid, diundang jamaah. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain cara memanggil orang ke masjid. Ada kawan saya pengurus masjid, setiap petang Sabtu diundang jamaah tuh macam undangan walimah. Kepada jamaah harap datang besok subuh Ahad kita ke masjid, diundang, jangan bosan, jangan jemu. Setiap pengurus masjid berkreasi untuk mengajak jamaah ke masjid. Ada satu lagi jamaah di masjid
Tempat kita itu lain lagi. Diumumkan ke setiap rumah, ke grup-grup WhatsApp, hadir subuh Ahad, ada sarapan pagi gratis. Oh, ramai. Ibu-ibu ada yang bawa lontong, ada yang bawa ketupat, ada yang bawa nasi lemak, bercampur semuanya makanan, ramai. Ada pula di beberapa masjid bagus, harap datang, yang tak datang jenazah tak kami urus. Ini lebih bagus lagi, banyak datang. Saya lain macam-macam masjid itu saya perhatikan bagaimana cara mereka. Ada masjid di kepulauan, sampai saya di pulau, dibuat mereka baleho besar-besar depan masjid. Masjid mencari orang hilang sejak Idul Fitri. Besar-besar. Jadi ini semuanya lah membangkitkan, memicu akal orang supaya kenapa aku tidak ke masjid. Diundang, sediakan sarapan, diancam tak datang ngurus jenazah masing-masing, berita masjid kehilangan. Kesemuanya itu hanyalah memicu pikiran kita supaya kita ke masjid. Jadi pengurus jangan pernah bosan untuk mencari ide-ide di internet. Supaya apa? Intinya supaya orang datang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita anak cucu kita termasuk yang memakmurkan masjid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti tanggal 8 Juni hari Sabtu, 8 Juni hari Sabtu itu tanggal 1 Zulhijjah. Apa kelebihan 1 Zulhijjah? Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Dari tanggal 8 Juni itu nanti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dari 8 Juni Sabtu itu nanti, itulah 10 hari amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya hadis sahih. Sengaja sekarang saya sampaikan supaya kita masing-masing melingkari kalender 8 Juni. Banyak orang sekarang melingkari kalender cair gaji 13. Balik dari sini ambil spidol. Yang punya handphone tandai sekarang 8 Juni hari yang paling disukai, dicintai Allah. 8 Juni 2024, tahun depan berubah mundur 11 hari. 8 Juni itu nanti apa amal kita pada 8 Juni? Bangun sahur, melaksanakan puasa sunnah. 8 Juni 1 Zulhijjah paling afdal selama 9 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini melaksanakan puasa. Bagus bagi bapak ibu. Tak bisa kami puasa Pak Ustaz, sibuk masuk kantor. Bohong. 8 Juni hari Sabtu tak bisa mengelak. Tak bisa tanggal 8 Juni. Tanggal 9 Juni hari libur, hari Ahad. Tanggal 10 Juni hari Senin. Jadi yang puasa tanggal 10 Juni dapat 4. Saya puasa 10 Juni 3 Zulhijjah hari Senin, dapat 4 keutamaan. Pertama, qadhanya lunas. Niatnya niat qadha. Ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari di bulan Syawal, di bulan Ramadan kemarin tinggal 7 hari, mau diganti di bulan Syawal, kue hari raya tak habis-habis. Inilah masanya. Nanti hari Senin tanggal 8, 9, 10 Juni hari Senin, niat puasa qadha, qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Zulhijjah, dapat pahala puasa bulan haram. Bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi niatnya tetap satu.
nawaitu sauma ghadin, saya niat puasa besok pagi, melaksanakan puasa qadha. Bagi ibu-ibu, udah 3 kali saya ingatkan ibu-ibu, karena ibu-ibu yang tinggal kemarin 7 hari, rupanya lakinya tinggal 70 hari. Musafir, sakit, lupa, kapan mengqadha? Inilah waktu yang paling afdal mengqadha. Qadhanya lunas, pahala puasa sunatnya dapat. Kalau bertepatan dengan hari Senin Kamisnya dapat. Salah satu rahasia sehat berpuasa. Orang zaman dulu makan gula jadi energi, makan santan jadi tenaga, makan kambing jadi bersemangat. Orang sekarang makan kambing kolesterol, makan gula diabetes mellitus, makan lemak santan sumbatan saluran darah. Kalau kebetulan yang saya sebutkan ini pas macam penyakit dia, jangan tersinggung, saya tak ada tahu, ini kebetulan aja. Kenapa orang dulu minum gula badannya sehat? Karena habis dia makan santan 1 mangkok, gulai kambing, minum 1 gelas, habis itu dia membajak sawah 1 hektar, habis dibakar kalori. Orang sekarang makan gulai, makan daging, minum gula, tarik selimut, hidup asin, menggumpal di badan. Badan kita ini cair, air ini kalau dicampur sama gula, airnya kalah jadi kental. Kalau dicampur dengan minyak, airnya kalah jadi kental. Kalau darahnya kental, jantungnya berat, menyemburkan darah ke otak, maka dimakan pil pengencer darah, berefek samping ke penyakit-penyakit yang lain. Maka cara untuk mengencerkan darah, memakan kolesterol, kalori yang berlebih di badan, cara yang paling bagus tanpa obat adalah banyak-banyak puasa sunat. Ibu-ibu puasa bagus, banyak ibu-ibu ini puasa. Nawaitu sauma ghadin lil diet. Puasa bukan diet, puasa lillahi ta'ala. Diet itu bonus hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak jamaah yang menduga menengok badan saya yang slim ini, ini Ustadz, ini rahasianya pasti banyak puasa sunat. Tidak, saya jarang puasa sunat. Makanya kadang kalau saya musafir ceramah, saya tengok Pak Bupati tak makan, saya puasa. Pak Kapolres tak makan, saya puasa. Segan pula saya yang ceramah, orang yang puasa. Dibalikkan mereka ke saya, Ustaz tak puasa, aku musafir. Untung ada alasan. Siapa yang musafir, jarak kosor solat, maka dia boleh tak puasa wajib. Ini untuk membela diri saya, pada tahu nanti ada orang somat ceramah aja, dia tak ada puasa. Aku musafir. Semalam dari Lubuk Linggau ke Muko-Muko lewat 89 km. Hari ini dari Muko-Muko ke Bengkulu Selatan, rupanya saya tengok di Google Map lebih jauh dari semalam. Musafir tak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu dipikirkan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula. Yang membuat hidup kita ini susah inilah pikiran. Terlalu dipikirkan, cemana nanti jalannya, cemana nanti, tak usah. Pejamkan mata, tidur. Orang banyak duit, bisa beli tempat tidur harga 1 miliar, tapi satu yang tak bisa dibeli, apa dia? Tidur tak bisa dibeli. Makanya saya kalau menengok ada jamaah yang tertidur waktu saya sedang ceramah, tak pernah saya larang. Berarti pengajiannya sudah masuk ke hati dia. Kalau ada yang tidur, biarkan aja.
sampai kita pulang, biarkan dia tidur. Nah, maka yang paling afdal nanti 9 hari itu puasa. Tanggal 8 hari Sabtu, 9 hari Ahad, 10 Juni hari Senin, tanggal 11 hari Selasa, Rabu 12, Kamis 13, Jumat 14, Sabtu 15, Ahad 16. Tak bisa kami Pak Ustadz, kami kerja berat, mendodos sawit, mengutip brondol, menakik gotah karet, memotong rambung ke laut. Tapi untuk yang 17 nih jangan sampai tinggal. Tolong yang untuk tanggal 17 Juni jangan sampai tinggal. Kenapa? Karena itu hari Arafah. Saudara kita sedang wukuf di padang Arafah. Ada 360 malam dalam setahun. Semua malam itu yang paling mulia satu malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam. Tapi kalau siang beda malam sama siang. Kalau malam memang yang paling baik malam Lailatul Qadar. Tapi siang, sepakat ulama, siang yang paling baik adalah siang hari Arafah. Makanya jadi jangan sampai tinggal nanti tanggal 16 Juni hari Arafah. Kebetulan hari Ahad, tak ada alasan, libur hari Ahad. Maka melaksanakan puasa, saya berniat puasa Arafah. Kami Pak Ustadz masih ada utang. Utang wajib, puasa Arafah sunat. Mana yang didulukan? Didulukan yang wajib apa yang sunat? Dulukan yang wajib. Sibuk sholat sunat, sholat sunat Idul Fitri, sholat Idul Adha, subuh tak sembahyang. Itu sama dengan orang yang pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Rukunnya celana dulu, tutup aurat dari pusat sampai ke lutut, itu yang wajib. Adapun pakai sorban, pakai peci, itu sunat. Maka yang wajib dulu. Macam mana kami supaya dapat dua-duanya Pak Ustadz? Yang wajib pun kami dapat, yang sunat dapat. Saya niat besok puasa qadha tepat pada hari Arafah. Qadhanya lunas, Arafahnya dapat puasa bulan Zulhijjah, dapat puasa bulan haram. Itulah enaknya kalau suaminya sudah ngaji, maka nanti malam hari Arafah suami pun membangunkan istrinya. Rahimallahu mar'an aiqadha ahlahu. Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya. Bapak yang sudah ngaji, ambil air, percikkan ke wajah istri. Wake up my darling. Itu kalau yang masih bulan madu. Tapi kalau udah punya 3 anak, bangun. Tanda sayang kepada istri, bangunkan dia untuk masak sahur, untuk bangun puasa sunat Arafah. Mudah-mudahan umur kita panjang nanti. Macam mana kalau mati kita? Kalau mati kita, tapi kita sudah niat dari sekarang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mati kita dapat pahala puasa Arafah walaupun belum dilaksanakan. Sebelum tidur niat tahajud, terbangun pas azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan tiap malam begitu. Tiap malam, sekali-sekali oke lah. Niat mau tidur aku tahajud, insya Allah terbangun. Cobalah terbangun. Niat jam 4, terbangun jam 4. Niat jam 3, terbangun jam 3. Tadi malam kami pulang sampai penginapan jam 10 lewat, hampir jam 11. Begitu begini begono jam 12. Niat jam 4, bangun jam 4. Sebelum berbunyi jam waker handphone, terbangun dulu, usahakan mandi. Mandi malam itu membuat badan kita segar, sehat, fresh. Amalan orang-orang tua saya dulu, dari datuk-datuk saya dulu, almarhumah mak saya sampai ke saya, amalkan mandi malam sehat supaya badan segar bugar.
Jangan sampai lemah, letih, lesu, letoy, loyo, luklai. Masih muda tapi bawaan macam mau mati. Malaikat maut mau mencabut nyawa, ini udah kucabut atau belum nih? Kok udah mati duluan? Hah? Usahakan kita bangun fresh, semangat. Karena waktu kita tidur, badan kita ini berkeringat, bau, zat asam. Maka kalau kita mandi segar, bersih. Maka setelah bangun, sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Banyak dosa kita. Usolli sunnatal taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Apa hajat-hajat kita? Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu tunggu azan. Nah, menunggu azan 3 amalan. Pertama, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampailah datang mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa? Ayo kita ke masjid. Sudah siap. Berangkat. Kalau tak bisa tahajud jam 2, jam 3. Tak bisa jam 3, jam 4. Tak bisa jam 4, jam 4.30. Jam berapa muko-muko subuh? 4.54. Jam 4 lewat 45 terbangun, masih bisa tahajud. Sampai azan subuh. Sampai azan subuh atau sampai masuk waktu subuh? Sampai masuk waktu subuh. Jangan bilang sampai azan subuh, karena banyak muazin terlambat. Apalagi ada orang kaya, dia bangun masjid, dia yang menggaji muazin, diteleponnya muazin, jangan azan dulu, aku mau tahajud kan? Bisa. Sampai masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, habislah waktu tahajud. Nah, setelah itu barulah segar ke masjid. Makan sahur. Makan sahur sebelum masuk waktu subuh. Lalu itu yang 4.44 itu apa? 4.44 10 menit sebelum azan subuh, itu namanya waktul ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. 4.44 hati-hati, gosok gigi supaya jangan sampai ketika sholat subuh menggantung ayam, ikan, daging, cabai. Ada orang model sholat ini sempat pula dia menyusun ayam sini. Gara-gara apa? Gara-gara waktu imsak masih makan. Makanya waktu imsak ini dalam mazhab Syafi'i, dalilnya adalah hadis dari riwayat Anas bin Malik. Berapa lama jarak Nabi makan sahur dengan azan? 50 ayat, 50 ayat. Dihitung 50 ayat itu tidak terlalu cepat, tak terlalu pelan, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. 50 ayat, itulah dia muncul waktu imsak dari 4.44 ke 4.54. Kalau ditanya orang, datang anak ibu bertanya, mak, iya, subuh kan jam 4.54, iya, itu yang 4.44 itu apa? Imsak. Dari mana datang waktu imsak? Pokoknya dari dulu memang udah gitu. Itu datangnya adalah dari 50 ayat. Tapi itu bukan wajib, itu waktu ihtiyat. Seandainya terbangun sebelum azan 5 menit, tetap makan sahur. Tapi kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut berisi makanan, mulut berisi air minum, ditelan atau dikeluarkan? Keluarkan. Siapa yang menelan makanan waktu azan, batal puasa. Mana dalilnya? Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Khaytul abyadu minal khaytil aswadi, jelas fajar sodik dan fajar kadhib. Tapi Pak Ustadz, ada ini hadis, siapa yang sedang makan terdengar suara azan, maka telanlah, habiskan. Maksudnya azan yang pertama.
Azan itu ada dua. Di Madinah sampai sekarang, Makkah azan dua. Azan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama, makan aja. Tapi kalau sudah azan yang kedua, tidak ada tawar menawar, maka puasanya batal, maka keluarkan. Insya Allah ini teknis tentang puasa nanti. Saya tak sanggup puasa Pak Ustadz, sudah tua renta, musafir, banyak keluar kota, dibawa Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus, ada urusan ngukur tanah sawit, kami mendodos, kami panen, tak bisa puasa. Yang tidak bisa puasa, banyak-banyak sholat sunnah. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Tadi qobliyah subuh. Habis ini sholat sunat isyraq. Pulang ke rumah jam 9-10 sholat duha. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, sholat tahajud, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Memperbanyak sholat sunnah. Saya tak bisa sholat sunat Pak Ustadz, lutut sakit, kepala berkunang-kunang. Buka Quran, usahakan selama 10 hari ini khatam. Buka Quran. Saya tak bisa buka Quran Pak Ustadz, repot kemana-mana bawa Quran. Quran digital, download Quran digital, aplikasi Qura'a, Q-A-R-A-A, beli di apa tuh namanya tempat beli aplikasi itu? Nah, saya tahu, cuman ngetes saja, tahu tak orang? Play Store. Nah, tulis di Play Store Qura'a, download, nah, baca Quran. Baca Quran, begitu banyak bapak-bapak nih Bu, asal ibu dekati dia dengan handphone, baca Quran. Begitu ibu pergi main game, baca Quran. Baca Quran sampai ayat di mana stop, lanjutkan lagi. Tak bisa khatam, tak masalah, tak dosa, lanjutkan. Satu hari bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa 3 juz, lanjutkan lagi baca Quran. Amal yang paling afdal puasa. Tak bisa puasa, baca salat sunat. Tak bisa salat sunat, baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, asal dibuka Quran bersatu huruf nih Pak Ustaz, titik nun udah 3 udah, tutup Quran. Amal terakhir puasa, salat sunat, baca Quran. Tak juga bisa. Amal terakhir zikir. Ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai, disukai Allah wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau mati meninggalkan dunia, lisanmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Maka basahkan dengan zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tadi saya berzikir itu memang di beberapa masjid kalau diminta saya jadi imam, kalau kebetulan sedang tidak batuk, saya maju ke depan sekaligus berdakwah cara mengajarkan imam berzikir pelan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Karena banyak di beberapa tempat waktu kami parkir pinggir jalan mau ceramah, mendengar imam banyak ceramah. Maka kita baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, supaya membiasakan berzikir pelan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz, zikir itu buka mata atau tutup mata? Tergantung nyamannya macam mana.
Kalau nyamannya buka mata, buka mata. Saya kalau zikir buka mata ini tak khusyuk Pak Ustaz. Kenapa tak khusyuk? Nampak saya, kawan saya itu telekungnya mahal. Asal terbuka mata saya tengok mahal kali telekungnya, tutup. Saya Pak Ustaz kalau berzikir tutup mata ini terganggu Pak Ustaz. Waktu tutup mata datang nampak muka hantu, datang kuntilanak, datang. Rupanya suka nonton film hantu. Kalau nampak macam-macam waktu sedang pejam mata itu, untuk menghilangkannya bukakan. Namanya waridan. Waridan itu penampakan yang datang macam-macam waktu pejam mata. Kalau dia datang mengganggu, itu setan. Bukakan mata. Saya Pak Ustaz asal dipejam terganggu, asal dibuka ganggu. Pindah tempat lain. Karena Allah menyuruh kita siru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.